wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Ariwe Putri. Nama saya Mutisha Fitri. Nama saya Ratna Palaturahmania. Nama saya Fian Katia Gila. Nama aku Zarka Oles Nabila. Jean Paul Sartre. Sartre lahir di Paris pada 21 Juni 1905. Ia merupakan tokoh psikologi humanistik. Sartre mengungkapkan bahwa eksistensialisme menunjukkan bahwa ada kebebasan pada manusia. Pikiran Sartre yang paling terkenal adalah Being and Nothingness yang ia tulis pada tahun 1943. Di samping Being and Nothingness, ia juga menulis dua buah eksemplar filsafat yang berjudul The Psychology of Imagination and Transcendence of Ego, serta 3 buah novel besar berjudul Nausea, The Age of Reason, dan Road to Freedom. Pada tahun 1960, karya filsafat besarnya Critique of Dialectical Reason diterbitkan dan dimasukkan sebagai jilid pertama dari sebuah karya yang lebih luas. Pada tahun 1964, ia dipilih sebagai pemenang Nobel Kesusastraan, namun ia menolaknya. Bukunya yang terakhir adalah suatu karya 3 volume tentang Flaubert, yakni berjudul The Idiot of the Family pada tahun 1971 sampai 1972. Ia meninggal pada usia 50 tahun, tepatnya pada 15 April 1980. Lanjut, pada psikologi humanistik ada Abraham H. Maslow. Pada awalnya, Maslow yang anak imigran Rusia kelahiran Brooklyn ini adalah seorang behaviorist. Akan tetapi, ada 3 hal pengalaman dalam hidupnya yang menyebabkan ia meninggalkan behaviorisme. Ia berpendapat bahwa mestilah ada pintu masuk di mana kita bisa mempelajari semua manusia dari sudut pandang yang sama. Dalam paradigma seperti ini, Maslow berpendapat bahwa manusia yang sehat jiwanya adalah manusia yang mengembangkan dirinya berdasarkan kekuatan-kekuatan dari dalam. Sementara orang yang terganggu jiwanya, yang antisosial, yang jahat adalah orang-orang yang terhambat perkembangan dirinya, yang frustasi oleh gangguan-gangguan dari luar. Karena itu, menurut Maslow, psikoterapi atau konseling bertujuan mengembalikan seseorang ke jalur pengembangan dirinya melalui potensi-potensi yang ada dalam dirinya sendiri juga. Salah satu teori Maslow yang terkenal dan digunakan oleh psikologi lainnya sampai saat ini adalah hierarki kebutuhan. Ludwig Binswanger adalah seorang psikiater dan penulis Swiss yang lahir pada tanggal 13 April 1881 di Kreuzlingen, Swiss. Ia meninggal pada tanggal 5 Februari 1966 di Kreuzlingen. Binswanger merupakan salah satu psikolog eksistensial. Ia dikenal karena kontribusinya dalam memahami pengalaman manusia dan eksistensi melalui lensa psikoanalisis eksistensial. Binswanger menggabungkan pemikiran Freudian dengan fokus pada makna dan tujuan hidup, serta menekankan pentingnya konteks sosial dalam memahami psikologi individu. Karyanya seperti Being in the World memperkenalkan konsep Dasein, yaitu eksistensi manusia dalam konteks kehidupan sehari-hari. Perannya memperluas wawasan tentang penderitaan manusia dan memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan psikoterapi eksistensial. Binswanger menerapkan prinsip-prinsip fenomenologi eksistensial, terutama seperti yang diungkapkan oleh Martin Heidegger. Pada psikoterapi, ia menjadi salah seorang pelopor pertama menerapkan fenomenologi pada psikiatri.
Binswanger sendiri berasal dari sebuah keluarga yang memiliki tradisi kedokteran dan psikiatri. Kakeknya juga bernama Ludwig mendirikan Bellevue Sanatorium di Kreuzlingen pada tahun 1857. Ayahnya Robert adalah direkturnya selama anak O dirawat di rumah sakit di sana. Karya Binswanger sendiri adalah Dream and Existence, Essere el Mondo, Il Caso Ellen Weiss. Martin Heidegger lahir pada 1989 di Maastricht, sebuah kota di Jerman. Orang tuanya adalah penganut Katolik Roma yang soleh. Ini menyebabkan Heidegger belajar teologi di Universitas Freiburg. Meskipun akhirnya dia memutuskan untuk mengabadikan dirinya pada filsafat, pada 1914 dia menerima gelar dokter dengan tesis tentang psikologi, sebuah arus yang menyoroti peran proses mental. Teori eksistensialisme Heidegger. Karya utama Heidegger adalah Being and Time. Di dalamnya penulis coba menjawab pertanyaan kunci, apa sebenarnya arti menjadi, apa eksistensi terdiri dari, dan apa karakteristik fundamentalnya. Jika ada, dengan cara ini dia menemukan sebuah pertanyaan yang menurut pendapatnya telah ditinggalkan oleh filsafat sejak periode klasik. Dalam buku ini, Heidegger menyatakan bahwa pertanyaan ini harus dirumuskan ulang untuk mencari makna keberadaan, bukan pada dirinya sendiri. Di sekitar ini, ia menegaskan bahwa tidak mungkin memisahkan rasa, konteks spasial dan temporal, atau kematian sebagai elemen penataan yang ditentukan. Baiklah, bicarakan eksistensi manusia sebagai Dasein atau berada di dunia. Tidak seperti yang dilaporkan Descartes dan penulis lainnya sebelumnya, Heidegger menganggap bahwa orang-orang tidak menganggap makhluk terisolasi dari dunia di sekitar kita, tetapi bahwa interaksi dengan lingkungan adalah aspek inti dari keberadaan. Inilah sebabnya mengapa tidak mungkin untuk mendominasi wujud dan berusaha melakukan mengarah pada kehidupan tanpa keaslian. Akibatnya, kemampuan manusia untuk berpikir memiliki karakter sekunder dan itu tidak harus dipahami sebagai apa yang mendefinisikan keberadaan kita. Kami menemukan dunia melalui keberadaan di dunia, yaitu dari keberadaan itu sendiri. Untuk Heidegger, kognisi hanyalah refleksi dari itu, dan karena itu refleksi dan proses serupa lainnya keberadaannya tidak tergantung pada kemauan, melainkan kita dilemparkan ke dunia dan kita tahu bahwa tidak dapat dihindari bahwa kehidupan kita berakhir. Penerimaan fakta-fakta ini serta pemahaman bahwa ini adalah salah satu bagian dari dunia memungkinkan kita untuk memahami kehidupan yang dikonseptualisasikan Heidegger sebagai proyek yang di dunia. Selanjutnya, minat Heidegger pindah ke topik lain. Ia menyoroti relevansi sebagai alat fundamental untuk memahami dunia, mengeksplorasi hubungan antara seni dan pencarian untuk kebenaran, dan mengkritik sikap menghina dan tidak bertanggung jawab negara-negara barat sehubungan dengan alam. Rollo May, dia adalah psikologi eksistensial dari Amerika Serikat yang paling terkenal. Dia melakukan penafsiran ulang dan penyebutan istilah-istilah baru terhadap istilah-istilah lama. Dalam eksistensialisme, seperti takdir yang merupakan padanan dari keterlemparan dan keberanian yang merupakan padanan dari otentisitas. May adalah salah satu psikolog eksistensial yang membicarakan tahap-tahap perkembangan, tetapi bukan dalam pengertian Freud. Rollo May merupakan salah satu tokoh pendukung psikologi humanis, ditetapkan sebagai sebuah gerakan sosial dalam psikologi. Penetapannya dilakukan dalam sebuah konferensi di Old Saybrook pada tanggal 1968. Dalam gerakan psikologi humanis, May berperan sebagai salah satu pengembang dari segi keilmuan bersama dengan Karl Rogers dan Abraham Maslow.